Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat beraktivitas. Yang berjualan semoga laris manis. Yang beraktivitas lain semoga lancar dan sukses selalu. Seperti biasa teman-teman, kita sharing-sharing lagi kegiatan di warung sembako ya. Ini aktivitas malam hari ya teman-teman, kita sambil melayani pembeli aja ya. Dan kita sharing juga beberapa barang-barang yang kita jual di warung sembako, bisa jadi barang-barang tambahan kita juga untuk jualan ya, ide jualan kita di rumah teman-teman, ide jualan di rumah ataupun ide jualan kita, ide jualan tambahan di warung sembako ya. Dari barang-barang yang kita jual ini, bahan-bahannya kita olah lagi menjadi salah satu cemilan cepulo cemilan cepulo. Jadi berbagai macam cemilan ya teman-teman, diantaranya dari tepung terigu itu loh, bisa kita bikin berbagai macam makanan, berbagai macam menu resep makanan ya, entah itu yang manis, yang gurih ya, itu bisa kita jadikan ide jualan juga di rumah ya, ataupun ide jualan tambahan untuk di warung kita ini. Nah, untuk teman-teman yang punya waktu, punya banyak kesempatan, kita olah-olah lagi barang-barang yang kita jual ini ya, seperti gula, bahan-bahannya itu ya gula, tepung terigu, minyak goreng, atau telur ya teman-teman, kita bisa olah lagi menjadi salah satu barang tambahan untuk jualan di warung kita ya. Terlebih teman-teman jika yang pandai memasak ataupun bisa membuat kue ya, aneka kue kering, aneka kue basah, bisa banget dijadikan ide jualannya ya, ide jualan tambahan untuk di warung kita ini, biar kita bisa mendapatkan penghasilan yang lebih banyak lagi loh gitu teman-teman. Nah, dari barang-barang sembako ini yang kita jual, kita bisa berkeuntungan 2 kali lipatnya ya. Setelah diolah lagi kan jadi semakin besar keuntungannya yang kita dapat ya teman-teman. Dengan menggunakan modal sedikit ataupun tenaga sedikit, kita bisa olah-olah menjadi makanan yang enak, yang bisa tahan lama ya untuk beberapa hari gitu misalnya ya, ataupun yang cepat saji gitu teman-teman. Kita bisa buat resepnya banyak pastinya ya, di YouTube banyak, di Facebook juga banyak, dimanapun pasti sekarang itu banyak banget ya resep-resep masakan, resep-resep makanan yang mudah kita buat ya, asal kita tinggal maunya aja, seperti itu ya. Sekarang tuh banyak banget ya teman-teman aneka jenis cemilan yang bisa kita buat di rumah untuk ide jualan di rumah ataupun ide jualan tambahan di warung sembako ya. Kita bisa titip ke warung-warung saudara kita, ke warung teman-teman kita, ataupun kita bisa jual sendiri di warung kita ya. Kita berbagai macam bahan ada di warung kita ya, pastinya lebih murah modalnya karena kita yang jual sendiri ya. Kita bisa olah misalnya ada telur sedikit retak kulitnya, kita bisa olah lagi menjadi aneka cemilan yang bisa kita jual lagi gitu ya. Ada mungkin terigu yang sedikit bolong kemasannya ataupun agak lama lakunya, mungkin ya kita bisa olah lagi menjadi cemilan keripik bawang misalnya, ataupun kue basah gitu ya. Banyak sekali kan kue-kue basah, putu ayu ya, apa namanya itu, bolu kukus, bolu panggang itu ya, aneka cemilan banyak deh pokoknya dari tepung terigu, berbahan tepung terigu ya. Kita bisa buat juga donat, kita bisa buat juga odading ataupun roti goreng gitu ya. Jika ingin lebih enak ya, bahan-bahannya pun yang berkualitas tentunya. Jika ingin yang biasa aja, yang sederhana, modalnya ekonomis, kita juga bisa menyesuaikan gitu ya teman-teman. Nah, jika teman-teman merasa warungnya masih sepi, nggak ada kegiatan di warung ya, setelah kita beres-beres merapikan warung, merapikan dagangan, sambil nunggu pembeli, kita membuat aneka cemilan yang kira-kira bisa diminati anak-anak ataupun orang dewasa yang bertahan lama ya. Jangan hanya sehari saja maksudnya gitu ya, bisa bertahan ya minimal 3 hari gitu teman-teman ya. Sekarang tuh banyak juga makanan-makanan yang frozen gitu, kita buat berapa cemilan ya untuk menambahkan barang jualan di warung kita ini ya. Ataupun mungkin lama-lama memang kita agak kesulitan, kita buat terlebih dahulu sedikit aja ya, misalnya dengan tepung seprapat kita olah menjadi apa gitu ya, menjadi cemilan yang bikin orang penasaran, bikin orang ketagihan ya teman-teman. Di awal-awal kita buat sedikit dulu ya, kita buat tester ya, biasanya sih seperti itu kalau saya buat teman-teman ya. Misalnya kita buat sedikit,
kita pajang di warung gitu ya. Ini tester dulu boleh deh sambil kita juga makan untuk cemilan kita di warung ya, ataupun kita buat tester sengaja ya, kita buat seperti itu dengan bahan murah meriah yang ada di warung kita ya, olahan-olahan terigu yang murah, yang sederhana ya teman-teman. Kita bisa buat seperti itu ya, jajanan anak-anak ataupun jajanan orang tua gitu ya. Ya biar kita pun lebih semangat di warung, lebih berkreativitas juga ya, biar ada semangatnya juga gitu. Nanti kan kalau sudah bisa, kita bisa terima orderan banyak ya untuk acara-acara lainnya ya, seperti arisan, acara selamatan atau acara apapun ya. Jika sudah pada tahu, langganan-langganan kita pasti akan memesannya ke kita ya, tapi dengan catatan rasanya harus enak, bentuknya harus bagus ya, seperti itu teman-teman. Tapi untuk di awal-awal mungkin dimaklumi dengan kurang sempurnanya bentuk ataupun rasa, mungkin nanti kita bisa dikoreksi lagi. Nah ini saya mau sedikit cerita tentang di masa lalu, beberapa tahun lalu ya. Waktu itu kan lagi demen-demennya lockdown gitu teman-teman ya. Saya tuh nggak ada kegiatan di warung juga, yang belanja pada online gitu, dan kebetulan ada yang membantu pun lumayan banyak, ada 3 orang waktu itu ya teman-teman. Dan saya tuh agak di rumah tuh agak nggak ada kegiatan nih gitu ya, banyak nganggurnya nih, daripada bengong-bengong lihat HP terus kan bosan. Dan saya tuh senang banget lihat resep-resep masakan, dan saya tuh gregetan pengen bisa bikin donat gitu ya waktu itu teman-teman. Dan saya tuh penasaran, pengen banget bisa ya. Jadi setiap hari tuh saya pagi sore gitu ya bikin donat teman-teman. Penasaran dengan membuat donat yang rasa ini, yang bentuk ini, yang bahan-bahannya premium, sederhana, ekonomis, dan begitu-gitu ya. Saya tuh coba buat teman-teman seperti itu, dan akhirnya saya berkesempatan mendapatkan hasil juga di warung ya, karena waktu itu saya pajang juga hasil karya saya, meskipun belum sempurna, belum bagus, tapi respon dari pembeli lumayan teman-teman ya. Kita selalu pajang di warung, dan juga kita promosikan di media sosial gitu ya teman-teman. Ada juga yang di WhatsApp tuh di snap WA gitu ya, saya pajang di situ, dan ada beberapa pelanggan tetangga saya yang penasaran dengan bikinan saya, dan alhamdulillah responnya lumayan ya. Dan saya pun tidak memperhitungkan cepat laku atau tidak, yang penting saya bikin gitu waktu itu. Tapi saya buatnya itu dikit-dikit dulu teman-teman, karena di awal-awal itu saya tahu kapasitas saya ya ya belum begitu mahir membuat donat. Waktu itu saya bikin setengah kilo dulu teman-teman ya. Jadi beberapa biji gitu ya. Waktu itu saya jual 1000-an sih, karena masih murah, dan waktu itu juga harga-harga bahan pokok juga masih standar aja ya. Gula masih lumayan murah, terigu pun masih lumayan murah gitu ya teman-teman. Pernah tuh waktu itu saya buat donat sehari tuh 4 kali ya, pagi buat, siang buat, sore buat, malam buat ya. Itu ukuran terigu setengah kilo. Jadi waktu itu saya sehari habis 2 kilo tepung, padahal masih belajar ya teman-teman. Bentuknya juga belum sempurna ya, ada juga yang nggak bolong gitu, bolongnya itu nutup lagi gitu ya teman-teman. Ada pengalaman terbaik ini, anak-anak udah jajan donat di warung saya itu nangis karena bolongannya hilang gitu. Jadi nangis sama ibunya, dibolongin sendiri ya donatnya. Masa ini donat nggak ada bolongannya gitu. Akhirnya sama ibunya ditusuk pakai telunjuknya, dan akhirnya bisa bolong. Nah itu saya bikin ketawa sendiri ya teman-teman. Perasaan saya udah bolongin lebar, tapi ternyata setelah mengembang itu tertutup lagi ya. Mungkin ada beberapa hal yang kurang saya pahami ya, cara belajar membuat donat gitu teman-teman. Di awal-awal ya seperti itu ya, mesti terus belajar, lama-lama kita ngerti juga sambil kita nonton juga video teman-teman yang pandai membuat aneka donat gitu ya teman-teman. Nah dari lockdown itu, dari corona itu ya, saya alhamdulillah dapat ilmu membuat donat, membuat roti, membuat odading. Jadi saya lumayan bisa ya, lumayan bagus, dan ada rasa, ada bentuk juga ya, lumayan teman-teman. Di balik musibah, di balik trauma itu ada kesempatan saya mendapatkan uang, ada hikmah, ada berkahnya di balik musibah gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Itu pelajaran banget buat saya teman-teman. Namanya itu saya punya donat lockdown gitu ya. Alhamdulillah ya teman-teman, meskipun tidak mahal jualannya, yang penting laku, dan memang barangnya pun tersedia di warung kita ya. Jadi kita pergunakan barang-barang yang kita jual ini di warung ya, memaksimalkan modal juga, dan keuntungannya pun lebih banyak tentunya ya teman-teman. Ini alhamdulillah saya tester lagi, membuat odading lagi teman-teman setelah sekian lama ya. Ini barang-barangnya
saya ambil di warung juga bahan-bahannya ya. Ini odading ekonomis teman-teman ya, tidak menggunakan telur tapi tetap lembut dan keras-keras gitu ya saat masih hangat gitu teman-teman ya. Ini tahan 3 hari gitu empuknya, dan ide jualan juga di warung kita teman-teman. Ini best seller banget ya di waktu itu. Odading Mang Oleh sampai saya buat juga ya teman-teman. Odading viral waktu itu yang saya buat, penasaran banget pengen buat, akhirnya kesampaian juga buat ya. Dan ya ini odadingnya ala saya teman-teman ya, versi saya, versi ekonomis tanpa telur, tetap empuk, tetap enak ya, tetap manis dong tentunya. Tapi saya bingung hitung biji-bijinya kebanyakan teman-teman ya. Karena yang lebih enak itu karena biji-bijiannya yang ganjil gitu teman-teman ini ya, kata yang hobi bercanda itu ya. Nah ini resep odading ini saya tulis di kolom deskripsi saya ya, nanti teman-teman bisa lihat ya. Saya yakin teman-teman pun lebih ahli, lebih jago membuat aneka cemilan ya. Tapi ini sharing saya aja, pengalaman saya selama ngewarung gitu, dan barang-barang yang memang tidak cepat laku saya buat aneka jajanan gitu ya teman-teman. Terima kasih semuanya sudah menonton ya. Cukup sampai di sini dulu sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi juga ya. Terima kasih semuanya yang baru gabung. Selamat datang, salam kenal untuk semuanya. Terima kasih yang selalu hadir menonton video saya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.